وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Manifidin azani Allah wa iyyakum. Manifidin azani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita dengan kitab yang baru yang berjudul 53 Fatwa Puasa, masih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tapi di dalamnya ada juga fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Manifidina azani Allah wa iyyakum, dan kitab ini untuk poin ya, langsung, jadi nggak pakai pembukaan, nggak pakai apa. Ya, kita mulai fatwa yang pertama tentang definisi siam atau puasa. Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya tentang definisi siam, beliau kemudian menjawab bahwasanya siam secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan, dan di antara yang menunjukkan dalil ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma taroyinna minal basyari ahadan wa quli inni nadartu lirrahmani shauma walan ukalliman yauma insiyah. Jadi ayatnya ada di Quran surat Maryam justru ya, bukan di surat Al-Baqarah. Untuk mendapatkan definisi di situ ada kata-kata sauma. Nah, sauma di sini apa? Menahan diri. Jadi bukan berpuasa, menahan diri apa? Falan ukallimal yauma insiyah, yaitu nggak ngomong dengan orang. Dan di antaranya pula ucapan penyair yang berbunyi khailu siam wa khailu ghairus shaimah tahtal ijaz wa ukhra ta'rujul lajma. Ada kuda yang berpuasa, maksudnya tidak ngapa-ngapain, diam aja si kuda itu gitu. Tidak kerja, tidak dipekerjakan gitu. Dan ada pula kuda yang ghairu shaimah gitu, yang tidak puasa gitu. Di bawah al-ijaj, di bawah debu, dia meringkik, kuda yang ambil mengembek, kuda yang meringkik itu. Ukhra tak rukul lajma, dan yang lainnya mengunyah tali kekangnya. Dari kata-kata siam di sini maksudnya nggak kerja, diam aja. Adapun makna siam secara syariat adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari pembatal puasa, ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam. Ini hampir sama ya di semua kitab-kitab fikih itu definisinya ini. Kemudian kita masuk di pembahasan yang kedua. Jadi judulnya kan 53 ya. Ini udah yang kedua, yaitu hukum puasa Ramadan. Syekh Utsaimin ditanya apa hukum puasa Ramadan, beliau rahimahullah menjawab, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi nggak puasa, itu ya orang yang aneh. Karena ini dalilnya komplit gitu, dalil Quran, hadis, kesepakatan kaum muslimin gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat 183. Kemudian ila qaulihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang kemudian melihat bulan itu maka wajib puasa. Pemangkana maridon aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar, dan seterusnya sampai syukurun. Jadi kita dikasih Ramadan agar kita jadi orang bertakwa. Karena kita dikasih Ramadan dengan segala keutamaannya, ya harusnya kita jadi yang baik, bersyukur. Di Al-Baqarah 183 sampai 185 itu dalilnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Bahwasanya rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat, wa ita'iz zakah, dan bayar zakat,
wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajjul baitillahil haram, dan haji kepada Baitullah al Haram. Nanti di hadis yang lain puasa Ramadan itu di urutan yang kelima, yang keempatnya haji. Ya, nggak ada masalah di situ ya. Beliau SAW juga bersabda, apabila melihat hilal maka berpuasa. Dan kaum muslimin sepakat bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Wajib di sini wajib ain ya. Jadi setiap orang itu wajib puasa dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Jadi bukan wajib kifayah, wajib ain. Jadi orang yang sudah balik berakal itu wajib untuk puasa. Sehingga barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia kafir. Kalau mengingkari, dia kafir. Nanti kalau ada orang Islam kok ngomong puasa wajib, kafir dia. Kecuali jika dia hidup di negeri terpencil sehingga tidak mengenal hukum-hukum Islam, maka ia harus dikenalkan dulu. Tapi bila ia terus mengingkarinya setelah tegak hujah, maka ia kafir. Jadi kalau yang pernah saya contohkan, suku anak dalam, nggak kenal orang, gitu kan, nyari makannya dengan cara berburu, benar-benar nggak kenal orang loh ya. Tapi kalau suku anak dalam sudah ada TV di dalam hutan, ya ini lain cerita. Nah, maka orang-orang yang belum tersentuh dakwah di sini mungkin masih ada namanya udzur bil jahil, gitu. Jadi udzur karena kejahilan, gitu. Ya, perlu didakwahi gitu. Dan barang siapa yang meninggalkan puasa karena meremehkan kewajibannya, maka dia di atas sesuatu yang membahayakan, dan sebagian ulama menganggap telah kafir keluar dari Islam. Tapi pendapat yang kuat, ia nggak kafir dari Islam, nggak keluar dari Islam, hanya saja digolongkan sebagai orang-orang fasik, akan tetapi berada dalam bahaya besar. Jadi nanti kalau kita baca di targhib Ramadan, itu orang-orang yang nggak puasa Ramadan itu hukumannya di neraka itu digantung terbalik, mulutnya disobek, dari mulutnya keluar darah, netes-netes, notos. Maka itu orang kalau masih punya iman diancam begitu ya takut Allah Ta'ala. Kita masuk di poin atau tema selanjutnya tentang kedudukan puasa dalam Islam. Syekh Al-Utsaimin pernah ditanya tentang kedudukan puasa dalam Islam. Beliau menjawab rahimahullah, kedudukan puasa dalam Islam ialah puasa termasuk salah satu rukunnya yang agung, yang mana Islam tidak akan tegak kecuali dengannya dan tidak akan sempurna kecuali dengannya. Artinya kalau kita ngaku Islam, KTP Islam, dan ingin diakui keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wajib puasa. Adapun ketentuannya dalam Islam, maka telah sahih bahwa Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman. Jadi kita meyakini ini perintah Allah dan Rasulnya, kemudian tujuannya adalah mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita yang pernah. Kemudian di poin selanjutnya tentang rukun-rukun puasa, beliau rahimahullah pernah ditanya tentang rukun puasa, beliau pun menjawab, puasa memiliki satu rukun, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari pembatal puasa dimulai sejak terbit fajar hingga berakhir, yaitu terbenamnya matahari. Fajar yang dimaksud adalah fajar yang kedua, bukan yang pertama. Adapun 3 ciri pembeda antara fajar pertama dan kedua, yang pertama yaitu fajar kedua bentuknya melebar ke ufuk, terbentang dari arah utara hingga ke selatan, sedangkan fajar pertama mencuat vertikal dari arah timur hingga ke arah barat. Ya, nanti perlu kok coba nih dicek nih fajar pertama kayak gimana, fajar kedua seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, cahaya yang muncul dari fajar kedua tidak akan kembali gelap, namun fajar tersebut akan terus bertambah terang hingga matahari terbit. Jadi ini pertanda matahari mau terbit. Adapun fajar pertama, cahaya yang muncul akan kembali gelap. Jadi gampangnya ya fajar pertama ini ya pas apa namanya, adzan awal ini sekitar jam 2:30, jam 3 gitu. Kemudian ketiga, cahaya putih yang muncul pada fajar kedua menyatu dengan ufuk. Sementara pada fajar pertama cahaya dan ufuk terpisah oleh warna gelap langit. Artinya ada pemisahnya gitu. Ada pemisahnya sehingga seolah-olah ada langit yang gelap gitu. Tapi kalau kemudian fajar yang kedua ini ketika keluar, maka langitnya seolah-olah terang semuanya gitu. Karena memang mau matahari mau terbit. Maka pada fajar yang pertama tidak ada hukum syariat yang wajib dilakukan. Belum boleh melaksanakan sholat subuh, dan tidak dilarang bagi seorang yang tidak berpuasa untuk makan, berbeda dengan fajar yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk di tema berikutnya, yaitu hikmah diwajibkannya puasa. Beliau rahimahullah ditanya apa hikmah puasa, beliau menjawab, yaitu menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkenal, yaitu Al-Baqarah 183, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa itu
apa? Takwa itu meninggalkan keharaman. Istilah ini secara mutlak mengandung makna melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amali bihi wal jahl." Siapa yang belum meninggalkan perkataan zur dan perbuatan zur, kemudian dan kebodohan itu, falaisa lillahi hajah fi ayyada atau amahu wa syarafah. Maka Allah nggak punya kepentingan, nggak butuh gitu dengan orang yang meninggalkan makan dan minumnya. Nah, berdasarkan dalil ini, maka akan lebih tegas bagi orang yang berpuasa agar mengerjakan kewajiban-kewajiban dan juga melalui menjauhi yang haram, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hendaknya dia tidak menggunjing orang, tidak berdusta, tidak mengadu domba, tidak menjual barang yang haram, dan menjauhi segala bentuk keharaman. Jadi kalau bentuk-bentuk haram ini yaitu azur dan perbuatan zur dan kebodohan ini nggak ditinggalkan, maka Allah nggak butuh dengan puasanya. Jadi kalau kita buka tafsirnya azur ini ada 8 definisi gitu. Termasuk di dalamnya adalah musik gitu kan. Jadi orang-orang yang poso tapi masih mendengarkan dangdutan, musik-musikan gitu kan. Maka ya dikhawatirkan pahala puasanya habis gitu. Maka hati-hati. Apabila seorang yang mengerjakan ini semua selama 1 bulan penuh, maka itu akan memudahkannya kelak untuk berperilaku baik istiqomah di bulan yang tersisa. Jadi berperilaku baik di sini maksudnya takwa. Harapannya orang kalau kemudian terbiasa makan, minum, semua terprogram, hal-hal yang boleh aja nggak dilakukan, apalagi yang haram, insya Allah ditinggalkan. Harapannya 11 bulan sisanya itu akan terprogram seperti itu yang disebut istiqomah. Kan ini judulnya hikmah diwajibkannya puasa apa toh, maka itu. Akan tetapi sangat disayangkan banyak orang yang berpuasa nggak membedakan antara hari puasa dan hari biasa. Mereka tetap menjalani kebiasaannya yang dijalankan, yaitu meninggalkan kewajiban, mengerjakan haram, dan tidak merasakan keagungan puasa. Perbuatan ini tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala. Seringkali kesalahan seperti ini merusak pahala puasa hingga menjadi sia-sia. Jadi kayak saya misalnya ngisi pengajian di arah Karanganyar itu ada kafe yang tetap buka gitu dan musiknya banter gitu. Ya nongkrong di situ anak-anak muda gitu. Maka benar perkataan beliau rahimahullah ini kalau kemudian kita pas hari Ramadan ini nggak ada bedanya dengan hari-hari biasa, maka bisa dipastikan 11 bulan berikutnya ya kita nggak akan ada perubahan atau bahkan malah lebih parah. Maka pentingnya memahami, mengagumkan Ramadan dengan berbagai hal yang baik, meninggalkan yang buruk, harapannya 11 bulan berikutnya kita menjadi lebih baik. Dan tanda amal itu diterima adalah ketika ya setelah selesai beribadah itu kita tambah baik gitu. Sholat pengen tahu diterima apa enggak lah, orang bar sholat ini orangnya gimana gitu. Ternyata ya cek colong jupuk, ternyata ya cek ngapusi gitu ya, berarti sholatnya biasa-biasa aja. Artinya enggak ada indikasi sholatnya diterima kalau kayak gitu caranya. Baik, kita masuk ke tema berikutnya, yaitu 3 tahapan kewajiban puasa. Beliau rahimahullah ditanya, apakah ada tahapan kewajiban puasa sebagaimana tahapan mengharamkan khamr atau tiba-tiba ujuk-ujuk wajib gitu kan. Maka beliau rahimahullah menjawab, ya terdapat beberapa tahapan. Pertama kali, ya turunnya syariat puasa, kemudian ada kebebasan siapa yang boleh puasa, siapa yang mau nggak puasa atau makan atau memberi makan orang miskin. Artinya kalau dia puasa ya nggak ada kewajiban, kamu nggak mau puasa, maka silakan kasih makan orang miskin. Nah, kemudian setelah itu puasa menjadi wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkum syahra falyasum. Waman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka bentuk tahapan lainnya adalah mereka dahulu apabila tertidur di waktu buka atau terbangun ketika waktu isya, maka tidak boleh lagi makan. Jadi pas buka, makan, kemudian tidur. Bangun tidurnya walaupun malam-malam udah nggak boleh makan. Jadi patokan nggak boleh makan lagi adalah tidur. Nah, jadi itu tahapan-tahapannya. Kemudian nggak boleh makan lagi kecuali sampai matahari terbenam berikutnya. Nah, kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum dan seterusnya. Maka dahulu makan minum jima termasuk perkara yang dilarang bagi orang puasa apabila ia tertidur saat buka gitu. Jadi misal harusnya buka dia tidur, bangun-bangun kok apa namanya sudah subuh gitu kan. Nah, maka situ dia nggak boleh lagi sahur. Ya. Kata saya tidur.
Kemudian hukum ini dihapus hingga boleh makan minum jima hingga munculnya waktu fajar. Ya kalau kemudian habis sholat isya tidur, mau jam 12 mau makan masih boleh. Mau menggauli istrinya boleh. Zaman dulu dalam tahapan-tahapan itu nggak boleh. Ya, tapi tahapan itu kemudian berubah. Kemudian singkat cerita seperti format yang sekarang kita terima, yaitu puasa itu wajib sejak terbit fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari, gitu kan, yang ditandai dengan adzan maghrib. Nah, kemudian antara maghrib sampai fajar itu kita boleh makan, boleh minum, boleh menggauli istri dan seterusnya. Allah taala alam. Dan selanjutnya, dengan apa menetapkan masuknya bulan Ramadan? Nah, beliau ditanya gitu kan. Kemudian beliau menjawab penetapan masuk Ramadan bisa dengan ru'yah hilal atau dengan penyempurnaan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru wa in hum humiya wa in humiya alaikum fa'akmilu iddata Sa'ban salasin." Apabila kalian melihat hilal Ramadan, puasalah. Apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah, fa'aftiru, itu diterjemahkan hari raya. Berbukalah itu. Nah, tapi kalau kemudian terhalangi oleh bedung, maka sempurnakan bilangan menjadi 30. Jadi beliau hanya menggunakan metode ru'yah ya. Adapun hisabnya ini hisab lebih kepada menggenapkan 30 gitu. Jadi beliau tetap berpegang teguh pada metode yang dipakai oleh Nabi SAW. Dan pada zaman itu, zaman beliau masih hidup, ya sudah ada metode ru'yah. Apa hisab itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya atau permasalahan selanjutnya, metode syar'i dalam menetapkan masuk dan keluar Ramadan. Beliau ditanya, apa metode syar'i dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan? Apakah boleh bersandar pada hisab falaki dalam menetapkan masuk dan keluarnya Ramadan, dan apakah boleh bagi seorang muslim menggunakan alat yang disebut garbil atau teropong untuk melihat hilal? Maka beliau rahimahullah menjawab, metode yang syar'i dalam menentukan masuknya bulan Ramadan adalah dengan berusaha melihat hilal. Dan seharusnya hal itu dilakukan oleh orang yang dipercaya agamanya dan memiliki penglihatan yang kuat, bukan orang yang sakit atau buta. Apabila mereka berhasil melihatnya, maka wajib mengamalkan konsekuensi dari tersebut, yaitu berpuasa bila hilal Ramadan dan berbuka bila hilal Syawal. Kemudian beliau juga memberikan catatan, yaitu apa? Tidak boleh bersandar pada hisab. Ketika ru'yah tidak ada atau tidak berhasil, maka digenapkan menjadi 30 hari. Ya, apabila ru'yah pun dilakukan dengan teropong, maka itu juga tidak masalah. Mengingat keumuman hadis Nabi SAW, "Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru", maka di situ tetap harus melihat walaupun dengan teropong, tidak bersandar dengan hisab. Adapun penggunaan alat yang disebut teropong untuk melihat hilal maka tidak mengapa, akan tetapi itu nggak wajib karena dohir sunahnya bersandar pada dasar ru'yah yang biasa dilakukan dengan mata telanjang. Jadi jangan membebani diri, artinya kalau memang nggak punya teropong yang gede ya pakai mata nggak apa-apa. Akan tetapi jika menggunakan alat, kemudian hilal berhasil dilihat oleh orang yang terpercaya, ini berulang-ulang dia mengatakan terpercaya, terpercaya, terpercaya. Artinya kalau ini sudah ditunjuk pemerintah, ya sudah, kita percaya. Atau kalau kita melihat sendiri, laporan pemerintah agar kita kemudian persaksiannya diterima dan dipercaya, maka harus diamalkan ru'yah tersebut. Dahulu manusia juga menggunakan alat itu ketika mereka menaiki menara-menara di malam 30 Sa'ban atau malam 30 Ramadan. Mereka berusaha melihat hilal dengan bantuan teropong. Intinya, kapan saja hilal itu berhasil dilihat dengan perantara alat ataupun tidak, maka wajib mengamalkan konsekuensinya berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Nah, penglihatan ini tentu perlu dipersaksikan kepada penguasa. Jadi kebersamaan kaum muslimin dengan penguasa itu penting gitu. Jangan sampai kemudian kita ya berlomba-lomba untuk melihat tapi kemudian malah memecah belah kaum muslimin. Kemudian antara hisab dan ru'yah mana yang dikedepankan? Dalam menetapkan hisab, apakah hisab lebih didahulukan daripada ru'yah? Apakah hilal telah terlihat di suatu tempat? Apakah hukumnya berlaku bagi seluruh negeri? Kemudian apa hukum melihat hilal menggunakan teropong atau teleskop? Dan apa pula hukum melihat hilal dari pesawat terbang atau satelit, jadi naik gitu, pakai pesawat? Beliau rahimahullah menjawab ru'yah hilal dengan mata lebih didahulukan daripada hisab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Jadi menyaksikan bulan itu didahulukan karena memang bahasanya faman syahida minkum syahra. Kemudian berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wa idza ra'aitumuhu fa'asumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Gitu. Kalau kamu melihat gitu kan.
akan melihat lagi. Maka sebagian ulama berpendapat, gitu kan, di sini kemudian dipersyaratkan orang yang melihatnya adalah orang yang dipercaya dari sisi penglihatan yang sehat, adil dalam agamanya, dan ucapannya dapat dipegang. Ya, yang menyumpah ini siapa ya? Pemerintah. Gitu. Menyumpah orang-orang ini loh. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan orang. Gitu. Nanti kalau sembarangan orang ya yang percaya cuma pengikutnya. Gitu. Kenapa kamu percaya sama si Fulan? Karena dia adalah ketua ormas saya. Gitu. Ini maksudnya nggak seperti itu. Maksudnya adalah yang diterima oleh kaum muslimin secara umum di satu negeri yaitu yang disumpah oleh pemerintah. Maka sebagian ulama berpendapat jika hilal telah terlihat di suatu tempat maka hukumnya berlaku bagi seluruh negeri. Tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa hukumnya tidak berlaku melainkan bagi negeri yang di situ terlihat hilal dan juga negeri-negeri yang matlaknya sama. Pendapat ini lebih sahih, akan tetapi ini merupakan wewenang waliul amr, pemerintah. Tadi berkali-kali disinggung pemerintah. Adapun masyarakat hanya mengikuti keputusan pemerintahnya dan tidak mengapa kita berupaya melihat hilal dengan teropong. Adapun melalui pesawat terbang dan satelit maka tidak diperbolehkan. Hal itu disebabkan pesawat terbang dan satelit berada di tempat yang tinggi di atas bumi yang mana bumi adalah tempat untuk melihat hilal. Jadi patokannya bumi ya. Jadi kalau pakai pesawat terbang kan naik ke atas, gitu. Ya nggak bisa. Gitu. Maka patokannya adalah bumi. Nah maka patokannya bumi tetap dikembalikan juga lagi kepada pemerintah. Nanti kalau pemerintah sudah melakukan ru'yah, ya enak tinggal ngikut. Gitu. Ya tinggal di mana sejumlah pengumuman. Gitu. Allah Ta'ala. Kemudian poin selanjutnya atau permasalahan selanjutnya yaitu terkait dengan puasa dan berhari raya mengikuti negeri yang ditinggali walaupun harus berpuasa lebih dari 30 hari atau kurang dari 29 hari. Maka pertanyaannya apa hukum seorang yang memulai puasa di negeri muslim atau pindah ke negeri lain yang penduduknya lebih telat puasa dari negeri yang pertama mengikuti mereka, haruskah ia berpuasa lebih dari 30 hari atau sebaliknya kurang dari 29 hari? Maka beliau menjawab apabila seorang berpindah dari negeri Islam ke negeri Islam dan negeri yang ia pindah tersebut lebih telat berhari raya, maka ia wajib bersama mereka hingga mereka berbuka, yaitu hari raya. Jadi misal kamu dari Indonesia ke Saudi, atau sampai Saudi kok hari raya sikut sana. Disebabkan puasa adalah pada hari di mana manusia berpuasa, dan hari raya adalah hari di mana manusia berhari raya. Demikian pula berkurban adalah hari di mana manusia berkurban, walaupun ia menambah satu hari atau lebih. Itu sama halnya dengan seorang yang berpuasa ke negeri yang telat terbenam mataharinya, maka ia tetap berpuasa hingga matahari terbenam, ya, walaupun ia harus menambah untuk hari tersebut 2 jam, 3 jam, atau bahkan lebih. Dan disebabkan pula apabila ia pindah ke negeri yang kedua, tentu saja hilal belum terlihat, sementara Nabi SAW memerintahkan agar kita tidak berpuasa dan berbuka, melainkan setelah melihatnya. Beliau SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berhari raya kalian karena melihatnya. Jadi bersama dengan kaum muslimin di mana kita berada. Adapun keadaannya yang sebaliknya di mana ia pindah dari negeri yang telat penetapan masuknya bulan Ramadan kepada negeri yang lebih dulu masuknya bulan Ramadan, maka ia juga harus berbuka bersama kaum muslimin dan ia harus mengganti puasa yang kurang dari Ramadan tersebut. Jika ia kurang 1 hari maka ia mengganti 1 hari, jika kurang 2 hari maka mengganti 2 hari. Apabila ia berada pada 28 hari maka ia harus mengganti sebanyak 2 hari jika hitungan bulannya sempurna yaitu 30 hari pada 2 negeri tersebut dan mengganti 1 hari jika hitungannya kurang yaitu 29 hari dari kedua negeri. Gampangnya gini. Jadi puasa Ramadan itu minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Artinya kalau kamu sudah menjalankan 28 hari di negeri, terus kamu pindah ke negeri lain, maka kemudian kalau di sana sudah Idul Fitri, pada hari yang 28-mu itu, maka ya kamu ikut Idul Fitri itu, tapi kemudian kamu nambah 1 hari. Nambah 1 harinya di sini adalah 1 hari qadha gitu, di hari yang lain. Tapi kalau kemudian di sana kamu di sini 28, kamu ke sana kok udah 30, ya udah ikut aja 30. Karena 28 tambah 1 masih 29, 29 masih sah gitu. Nah, maka nggak usah ditambah. Allah Ta'ala alam. Kemudian permasalahan yang kedua, keadaan seorang yang safar dari negeri yang sudah menetapkan Syawal menuju negeri yang belum menetapkan Syawal. Jadi di Indonesia sudah Syawal, ternyata sampai sana masih puasa. Gimana? Maka ditanyakan apabila aku telah menunaikan puasa 29 hari dan aku berada pada hari ke-30 di negeri yang aku berpuasa di situ, akan tetapi pada pagi hari Id aku pergi menuju negeri lain. Dalam keadaan aku berbuka, ternyata aku mendapati penduduk tersebut masih berpuasa. Apakah aku harus berpuasa ataukah aku berbuka dan tetap di atas Idku? Maka beliau rahimahullah menjawab, tidaklah mengharuskan bagimu untuk berpuasa karena sesungguhnya engkau telah berbuka puasa dengan jalan yang dibenarkan syariat. Maka hari tersebut menjadi hari yang mubah bagimu, engkau tidak diharuskan menahan puasa
Seandainya matahari terbenam dalam keadaan engkau berada di suatu negeri, kemudian engkau safar menuju negeri lain, kemudian engkau masih mendapati matahari sebelum terbenam, maka sesungguhnya demikian itu tidaklah mengharuskan engkau untuk menahan diri atau berpuasa. Jadi kalau di Indonesia nih sudah Id nih, ya misal malamnya ini takbiran, besok sholat Id, terus kamu jalan ke luar negeri gitu kan. Nah ternyata di luar negeri sana masih puasa gitu kan, maka kamu nggak perlu puasa karena kan kamu ngikuti yang asalnya. Gitu. Nah sholat Id kapan ya? Nunggu yang di sana sholat Id kamu ikut ya, itu boleh. Wallahu taala. Nah selanjutnya, ketika seorang anak memaksakan diri untuk berpuasa, anakku yang masih kecil tetap berpuasa Ramadan ya saya, meskipun puasa bisa membahayakannya karena usianya masih kecil dan kurang sehat. Apakah aku boleh menegasinya agar ia berbuka? Beliau menjawab, apabila ia masih kecil belum mencapai usia balik. Nah, jadi kalau sholat itu dimulai dari 7 tahun, diselentik, dijewer, dicubit umur 10 tahun. Nah, puasa itu wajibnya mulai balik. Cuman memang harus dilatih sebelumnya gitu loh. Ya, maka baliknya itu kan nggak 10 tahun, mungkin baliknya 13 tahun, 14 tahun. Tapi kalau sholat nggak dikatakan balik, tapi lebih kepada 7 sampai 10 tahun. Memang kembali ke sini, ya ketika udah balik maka ia tidak harus puasa. Namun jika sanggup puasa tanpa keberatan maka hendaknya diperintahkan puasa. Dahulu para sahabat memerintahkan anak mereka untuk berpuasa, sampai sebagian anak kecil tersebut menangis lapar karena maka mereka memberikan mainan untuk menghibur anak-anak itu. Akan tetapi jika jelas bahwa puasa membahayakannya, maka ia harus dilarang untuk berbuka. Jadi ini orang tua harus tahu ya. Anak udah keringet dingin gitu kan, walaupun kurang 5 menit dari buka ya suruh buka. Jangan kemudian dipaksakan untuk puasa. Maka bila Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memberikan kepada anak kecil yang belum balik harta benda mereka karena takut menjadi kerusakan harta tersebut, maka sungguhnya rasa takut terhadap mudarat pada badan lebih lagi untuk melarang mereka daripada itu. Jadi dalam syariat kita, kalau ada anak kecil punya warisan, maka harus dipegang sama walinya. Karena kalau dipegang sama dia sendiri, nanti habis buat yang enggak gitu kan. Buat jajan lah, buat beli barang-barang yang enggak jelas gitu kan. Maka ketika harta saja suruh menahan itu, maka ketika dia posisinya itu kemudian membahayakan jiwa, ya tentu kita juga larang. Akan tetapi pelarangan dilakukan bukan dengan cara kekerasan, karena hal itu tidak pantas dilakukan dalam bermuamalah terhadap anak-anak ketika mentarbiyah atau mendidik mereka. Majmu' Fatawa Rasail Ibnu Utsaimin. Kemudian pada bab selanjutnya atau permasalahan selanjutnya yaitu memerintahkan anak kecil untuk berbuka sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Apakah anak kecil yang berumur kurang dari 15 tahun diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat? Anak kecil berumur kurang dari 15 tahun, berarti kan ini sudah balik ini. Maka beliau menjawab, ya anak-anak yang belum balik diperintahkan untuk berpuasa kalau mereka mampu. Sebagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu anhum melakukannya terhadap anak-anak mereka. Para ulama telah menetapkan bahwa para wali harus memerintahkan anak-anak kecil yang berada di bawah tanggung jawab untuk berpuasa dalam rangka melatih dan membiasakan mereka dan menanamkan dasar-dasar keislaman dalam jiwa mereka sehingga puasa menjadi seperti sebuah tabiat bagi mereka. Tetapi jika berpuasa memberatkan atau membahayakan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak diharuskan berpuasa. Hanya saja di sini, kata saya, aku lebih menginginkan suatu permasalahan yang dilakukan sebagian orang tua, yaitu mereka melarang anak-anak untuk berpuasa, menyelisih apa yang dahulu para sahabat lakukan. Para orang tua mengaku melarang anak-anak berpuasa sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka, padahal kasih sayang sebenarnya terhadap anak adalah memerintahkan mereka untuk menjalankan syariat dan membiasakannya, dan menjadikan anak-anak senang dengan syariat. Karena tanpa dilakukan lagi, ini adalah bentuk tarbiyah yang baik dan kesempurnaan tanggung jawab. Jadi melarang dalam rangka katanya untuk kasih sayang itu malah salah ya. Yang benar itu ada disuruh, tapi dengan proses itu. Agar kemudian dia senang gitu, senang puasa. Makanya kalau ada anak kecil nggak puasa terus dia nangis, itu berarti orang tuanya hebat gitu. Ya. Kenapa kamu nangis? Aku nggak puasa hari ini. Kenapa kok nggak puasa? Ya aku sakit ya. Ini hebat nih, tapi kalau nggak puasa senang senyum-senyum, nah, ini orang tuanya gagal ya. Sementara gagal. Telah sahih dari Nabi SAW ya, bahwa beliau SAW bersabda, Inna rajula ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyati. Sungguhnya seorang laki-laki menanggung jawab bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Maka seyogyanya seharusnya para wali yang telah Allah bebankan kepadanya kewajiban mengurus atau bertanggung jawab atas istri dan anak-anak hendaknya bertakwa kepada Allah
dalam mengurus mereka dan hendaknya para wali menjalankan kewajibannya yaitu memerintahkan anak istrinya untuk berpuasa. Allah taala. Pertanyaan selanjutnya, orang yang terkadang puasa dan terkadang tidak. Apa hukum seorang yang berpuasa selama beberapa hari dan tidak berpuasa di beberapa hari yang lain di bulan Ramadan? Beliau rahimahullah menjawab, jawaban dari pertanyaan ini mungkin bisa dipahami dari penjelasan yang telah lalu, yaitu bahwa orang yang berpuasa satu hari dan tidak berpuasa di hari yang lain tidaklah menjadikannya keluar dari Islam, akan tetapi dia menjadi fasik karena melakukan dosa besar, disebabkan karena telah meninggalkan kewajiban yang agung, yang mana ia bagian dari rukun-rukun Islam. Maka orang ini harus bertobat dan dia tidak perlu mengkodok mengganti beberapa hari yang telah berlalu padanya, karena perbuatannya mengkodok puasa itu tidak akan bermanfaat sedikit pun, di mana ia tidak akan diterima oleh Allah berdasarkan apa yang telah kami isyaratkan pada pembahasan yang telah lalu. Bahwa ibadah yang telah ditentukan waktunya, apabila seorang melaksanakannya di luar waktu yang telah ditentukan bukan karena udur, maka ibadah itu tidak akan diterima darinya. Ya, kalau berdasarkan fatwa ini, orang-orang yang pernah meninggalkan puasa di masa lalu nggak usah bayar gitu. Ya. Tapi tentu ketika kita mengkiaskan dengan wanita yang menstruasi gitu kan, maka puasa itu wajib diqodho. Ya, sholat enggak gitu. Maka kata-kata ini lebih cocok untuk sholat bukan untuk puasa. Allah taala. Artinya ya ini ijtihad beliau lah gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau permasalahan selanjutnya, tidak berpuasa karena ada ujian sekolah. Soal, saya seorang wanita, kadang memaksaku untuk tidak berpuasa selama 6 hari pada bulan Ramadan disebabkan ujian sekolah, karena waktu ujian berlangsung pada bulan tersebut, sementara materi ujian amat berat. Kalau tidak berbuka pada hari itu, aku tidak mampu menguasai materi tersebut karena beratnya. Saya berharap mendapatkan faedah apa yang sepertinya saya kerjakan agar Allah mengampuniku. Beliau rahimahullah menjawab, pertama, menyadarkan suatu kepada keadaan adalah salah. Alangkah baiknya dengan perkataan aku terpaksa atau yang semisalnya. Jadi mengatakan bahwasanya aku kalau puasa aku nggak bisa mikir itu salah. Ya. Kedua, berbuka pada bulan Ramadan karena alasan ujian juga salah, nggak boleh. Karena dia memungkinkan untuk bisa merujuk belajar di malam hari dan tidak ada sebab yang darurat untuk berbuka. Maka wajib baginya bertobat kepada Allah dan wajib mengkodok karena ia mentakwil atau menganalisa bukan karena unsur merendahkan. Jadi kalau ada unsur merendahkan nggak wajib kodok, tapi karena ini nggak merendahkan maka wajib kodok. Ya kalau amannya sih ya kodok aja semua itu. Wallahu taala. Permasalahan selanjutnya, kadang orang yang tidak puasa berapa tahun tanpa udur, bertahun-tahun nggak puasa. Apa hukumnya seorang muslim yang telah melalui beberapa bulan dari Ramadan, kemudian beberapa tahun tidak puasa, tapi ia melakukan kewajiban lainnya, dan ia tidak memiliki halangan udur untuk berpuasa? Apakah ia harus mengkodok bila bertobat? Dia orang yang menjawab pendapat yang sahih bahwasanya ia tidak harus mengkodok bila bertobat, sebabkan setiap ibadah yang telah ditentukan waktunya dan seorang mengakhirkannya dari waktunya tanpa udur, maka Allah tidak akan menerima amalannya. Sehingga tidak ada faedahnya bila ia pun mengkodok, akan tetapi ya wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak amal soleh. Maka barang siapa yang bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ya, jadi beliau sekali lagi mengatakan di sini orang-orang yang dulu jahil tidak berpuasa maka tidak usah diqodho. Tapi kalau kemudian dulu sudah paham hukumnya tapi nggak menjalankannya, maka tetap wajib diqodho. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hukum puasanya orang yang nggak sholat. Apa hukum puasanya orang yang nggak sholat? Maka beliau rahimahullah menjawab, orang yang meninggalkan sholat puasanya tidak sah dan tidak diterima. Karena orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir murtad berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin wa nufassilul ayat liqaumi ya'malun. Jika mereka bertobat, caranya apa? Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka itu adalah saudara seagama. Jadi indikasi orang itu beriman di sini dikatakan sholat dan menunaikan zakat. Maka itu saudaramu seagama. Nah, beliau berpendapat kalau nggak sholat, maka dia nggak saudara seagama, artinya beda agama. Nah, maka kalau beda agama, maka puasanya nggak sah dan nggak diterima. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, Baina rojuli wa baina syirki wal kufri tarki sholat. Bedanya antara orang Islam dan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Sabda Nabi SAW yang lain yaitu al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholah wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan sebabkan pula ini merupakan pendapat mayoritas sahabat jika tidak keseluruhannya. Artinya mayoritas sahabat itu berpendapat ini, yaitu Abdullah bin Saqi rahimahullah berkata, ya, dia adalah seorang tabi'in yang sangat masyhur. Beliau berkata, kan ashabun Nabi Shallallahu alaihi wasallam
la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dulu para sahabat Nabi SAW tidak pernah menganggap suatu amalan yang apabila seorang meninggalkannya menyebabkan dia kafir selain amalan sholat. Jadi kalau sampai ada orang Islam nggak sholat maka dianggap murtad. Oleh karena itu apabila seorang berpuasa namun nggak sholat maka puasanya ditolak, tidak akan diterima. Dan amalan puasanya pun nggak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami nasihatkan kepadanya, sholli summa sum, bersolatlah kemudian berpuasa. Amma anta summa wala tusolli wasaumuka mardudun. Tak adapun kamu kalau berpuasa dan nggak sholat maka puasamu itu tertolak. Mardudun alaika. Di anna al kafir la taqbalu minhul ibadah. Kenapa? Karena orang kafir amal ibadahnya nggak diterima. Wallahu taala. Kemudian orang yang tidak berpuasa setelah usia balik, sudah balik tapi nggak puasa. Bagian anak muda dan anak mudi atau jatuh dalam kejahilan. Mereka menganggap bahwa usia taklif adalah 16. Dan terkadang mereka balik sebelum 16, tapi mereka tidak puasa sebelum 16. Maka apa yang harus mereka lakukan? Jadi mereka mikirin 16 itu balik, padahal mungkin mimpi basah udah di 13. Dan haruskah mereka mengganti puasa berapa tahun yang lewat? Beliau rahimahullah menjawab, betul sekali apa yang disebutkan oleh sebenarnya. Ini memang banyak terjadi, tidak terkecuali pada wanita di mana mereka terkadang mengalami haid di usia yang begitu cepat. Balik tidak hanya dibatasi pada usia saja, bahkan usia balik bisa terjadi selain dengan batasan usia, seperti dengan tumbuhnya bulu kemaluan, keluarnya mani mencapai usia 15 tahun, dan bagi wanita ditambah tanda yang keempat yaitu keluarnya darah haid. Artinya kalau darah haid keluar umur 12 ya dia udah balik. Maka atas dasar ini, apabila seorang telah balik, maka wajib baginya mengganti puasa yang ia tinggalkan semenjak usia balik. Kebanyakan manusia mereka sholat pada waktu tersebut, yaitu usia balik, yakni mereka tidak meninggalkan sholat. Akan tapi mereka meninggalkan puasa, di mana seorang wanita apabila masuk usia balik, saat dia masih kecil, ia malu memberitahukan keluarganya karena hal itu. Sehingga engkau mendapati terkadang mereka nggak puasa dan terkadang mereka berpuasa hingga masa haidnya datang. Maka wajib baginya untuk mengganti atau mengkodok pada dua gambaran tadi. Apabila ia tidak berpuasa sama sekali dalam 1 bulan, maka wajib baginya mengkodok selama 1 bulan penuh. Dan jika ia berpuasa sampai datangnya waktu haid, maka wajib baginya mengganti selama waktu haid. Jadi kalau full 30 hari, ganti 30 hari. Nggak puasa pas haid, yaitu 12 hari atau 10 hari, ya maka segitu aja diganti. Ya intinya orang-orang yang sudah balik tapi nggak puasa, maka diingat-ingat dulu puasanya ditinggal berapa, kemudian dibayar. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya atau permasalahan selanjutnya, apakah seorang pekerja berat boleh berbuka puasa di bulan Ramadan? Beliau rahimahullah ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang bekerja berat ya hingga sulit baginya untuk berpuasa? Apakah boleh baginya berbuka? Beliau rahimahullah menjawab, wajib baginya untuk berbuka dan minta tolong kepada Allah agar dimudahkan segalanya. Karena siapa yang minta tolong kepada Allah, insya Allah akan menolongnya. Jika dia merasakan haus yang sangat pada saat tengah hari hingga dapat memudaratkannya, membahayakan dirinya, maka karena hal itu menjadi penyebab pembinasaannya, maka diperbolehkan baginya buka karena keadaan darurat. Namun alangkah baiknya jika dia bermusyawarah dengan atasannya atau pemilik perusahaan agar jadwal kerjanya pada bulan Ramadan diganti malam hari, atau sebagian dilakukan pada malam hari dan sebagian lain dikerjakan pada pagi hari, atau jam kerjanya diperingan agar bisa bekerja dan berpuasa dengan nyaman. Jadi perlu diskusi sama pimpinan gitu kan. Ya, tapi kalau kemudian akhirnya juga jawabannya susah, nggak bisa, dan kita dikasih beban yang berat gitu kan, sampai kemudian kita mau pingsan misalnya gitu, ya buka aja daripada kemudian mati gitu. Ya intinya kita tetap diperintahkan untuk bersahur dari awal, berpuasa dari awal. Nah nanti kalau kemudian dalam perjalanannya kemudian nggak sanggup, ya berarti buka. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya hukum berbuka bagi seorang pekerja berat. Nah, bersama apa pendapat Anda tentang seorang yang pekerjaannya berat dan menyulitkan untuk berpuasa? Apakah boleh baginya berbuka? Beliau rahimahullah menjawab, menurut pendapatku dalam masalah ini, bahwa berbukanya dia karena sebab pekerjaan yang berat adalah perkara yang haram dan tidak boleh. Kalau tidak memungkinkan baginya bekerja sambil puasa, maka hendaknya ia mengambil cuti di bulan Ramadan, sehingga memungkinkan dia untuk berpuasa Ramadan. Karena puasa Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang tidak boleh dilalaikan. Jadi kalau bisa menghindar, sebaiknya menghindar. Artinya kalau hari-hari atau misal kerjaannya sebagai tukang gali sumur, berat sekali gitu kan. Maka ya kalau memang pas Ramadan, kalau bisa dikerjakan malam silakan. Kerjakan sore menjelang malam silakan. Kalau itu juga nggak bisa, ya mending cuti, ganti kerjaan yang lain. Apa kayak jualan takjil atau apa gitu.
Allah taala alam. Pertanyaan selanjutnya, seorang baru masuk Islam di siang hari Ramadan haruskah mengganti puasanya apabila seorang masuk Islam di beberapa hari setelah masuknya Ramadan, artinya mungkin Ramadan sudah masuk bulan ketiga, hari ketiga atau hari keempat misalnya gitu, apakah ia harus berpuasa untuk mengganti hari-hari yang ditinggal yaitu satu, dua, tiga misalnya gitu? Maka orang tersebut tidak harus mengganti hari-hari sebelumnya karena pada saat itu dia masih kafir dan orang kafir tidak dituntut untuk mengganti amal soleh yang telah luput yang tidak ia kerjakan. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul lil ladzina kafaru," katakanlah kepada orang-orang kafir, in yantahu, kalau kamu berhenti dari kafiranmu, yukfar lahum makot salah, maka akan diampuni bagi mereka apa yang telah lalu. Wa iyaudu, kalau kamu kembali lagi, fakot madot sunnatul awalin, maka sungguh telah berlalu orang-orang yang sebelum mereka. Dan dikarenakan pula para sahabat yang masuk Islam pada zaman Nabi SAW, beliau tidak merintahkan mereka untuk mengodok puasa yang telah lewat. Begitu pula puasa dan zakat. Akan tetapi, bila ia masuk Islam di siang hari Ramadan, maka ia harus menahan diri, tidak boleh makan dan minum, dan mengkodok hari tersebut, atau hanya menahan diri pada kodok, atau hanya menahan diri saja tanpa kodok, atau ia tidak perlu menahan diri dan mengkodok. Maka dalam permasalahan ini terjadi khilaf ulama. Pendapat yang rajih adalah ia harus menahan diri tanpa kodok. Ia harus menahan diri karena saat itu ia telah menjadi orang yang wajib puasa, sementara tidak diharuskan mengkodok karena sebelum itu ia bukan wajib orang puasa. Ya, ia seperti anak kecil yang balik. Jadi ibaratnya ada orang yang dari pagi udah sarapan, kemudian siang mendengar kajian misalnya gitu, kemudian kok sore dia masuk Islam, maka dia nggak boleh makan tuh sampai kemudian adzan maghrib gitu kan. Tapi kemudian hari itu, hari yang dia masuk Islam itu nggak perlu dikodok. Allah